Halo semua, balik lagi di konten gue di Sahabat Ceboy. Nah, untuk kali ini gue mau bercerita tentang salah satu sahabat gue. Kemarin gue udah bercerita tentang Kak Mawar, terus Kak Epoy, si Bahenol montok, ya kan. Nah, kali ini itu gue mau bercerita tentang Muslika Purwanti yang biasa dipanggil Ika. Sebelum gua melanjutkan cerita gua, ya, bagaimana perjalanan gua ketemu sama Ika, alangkah baiknya untuk kalian bantu support gua dengan cara subscribe, like, dan dinyalakan loncengnya biar apa? Biar gua bersemangat kembali untuk menceritakan tentang persahabatan gua sama sahabat-sahabat gue yang lain gitu ya. Kalau dibantu subscribe dulu, subscribe. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you semuanya. Nah, sahabat Cepoy, ini cerita gua bareng sama Ika. Jadi Ika ini adalah salah satu sahabat gua ya, yang sudah cukup lumayan lama bareng sama dia. Itu berarti kurang lebih berapa ya, 6 tahun berarti ya. Ini jalan ke 6 gitu, jalan 6 tahun gue bersahabat sama Ika. Karena pada saat itu gue masuk ke kantor baru gue, ataupun kantor gue yang sekarang itu tahun 2015. Tapi pada saat itu gue belum ketemu Ika ya. Nah, singkat cerita, Ika dipindahlah ke tim gua, ya kan, satu tim dah tuh sama gua. Nah, karena kita satu tim, jadinya kan kita sering ngobrol, sering nongkrong, ya kan. Terus kita pun sering visit bareng juga gitu. Akhirnya Ika tuh gua kenalin sama sahabat-sahabat gua yang lainnya gitu kan, sama temen-temen gua di sebelum gua di perusahaan gue yang sekarang, seperti kayak Kak Mawar gitu kan. Kalau Epoy kan udah pasti ya, karena kan dia kan udah masuk juga ke perusahaan gue gitu kan. Dulu sempat Kak Mawar itu sempat mau gue ajakin juga di sini, tapi dianya yang nggak mau gitu, karena dia memang masih cinta dengan perusahaannya. Sampai detik ini dia masih bekerja di sana gitu. Nah, Ika itu tipe orang yang baik banget, super baik banget ya. Dia itu sering banget kayak yang nggak bantu sahabat-sahabatnya yang lagi bukan sahabatnya doang sih, semuanya dia bantu gitu kan. Ketika dia bisa bantu, dia bantu gitu. Tapi dia itu paling nggak suka itu yang namanya dikecewain. Ika itu tipe orang yang pekerja keras, rajin, terus dia tuh orang yang teliti. Dia itu paling nggak suka banget kalau sahabatnya itu berbohong, ingkar janji. Dia paling anti banget sama orang-orang kayak gitu. Nah, untungnya, alhamdulillahnya gue diterima sama Ika karena gue tidak pernah seperti itu, ya kan. Jadi gue selalu mengikutin rulesnya dia. Enak banget kalau jalan sama Ika. Jadi kalau misalkan dulu gue lagi nggak ada janjian sama nasabah, gue pasti ikut sama dia. Ataupun sebaliknya, Ika pun kalau misalnya dia lagi nggak ada janjian, ya dia pasti ikut sama gue gitu. Nah, di kantor itu dulu gue duduknya itu ini bos gue Bang Ilham, Ika, Cici Sania, Epoy, sama gue. Jadi satu deret itu anak buahnya Bang Ilham gitu kan, anak buahnya bos gue itu satu deret itu. Dan kita itu terkenal dengan namanya trio wek-wek. Dan sampai detik ini alhamdulillahnya kita masih tetap saling support juga, saling komunikasi juga, karena kita memang masih satu perusahaan, masih bareng juga gitu kan. Nah, cuman Ika memang rezekinya bagus banget sih kalau menurut gue gitu kan. Dia sekarang udah, alhamdulillah, dia udah punya rumah berkat kerja kerasnya dia. Dia udah punya suami yang baik banget. Dia pun sudah punya anak juga yang pintar gitu kan. Udah pintar, cantik pula gitu kan. Dan Ika itu orang yang rajin olahraga. Dia itu sekarang lagi rajin-rajinnya banget untuk olahraga yoga gitu. Nah, Ika ini yang selalu gue ingat kalau misalkan gue pulang kerja sama dia ataupun sama yang lainnya, dia pasti akan ngajakin makan. Kalau di daerah Peak ya, daerah Jakarta Utara sana, dia pasti akan ngajakin gue makan seafood gitu.
ada di situ di daerah Muara Angke, itu ada seafood enak banget. Nah gue pasti akan diajakin makan di situ. Nah tapi kalau misalkan di apa namanya itu di Jakarta Utara ada juga seafood 212. Wih itu enak banget sumpah. 212 sama apa namanya itu bubur ayam, karena gue hobi banget makan bubur ayam. Ika pun hobi juga makan bubur ayam. Itu tuh makanan kesukaan kita banget gitu kan. Jadi kalau misalkan kita udah pulang kerja, udah capek, ya pasti kita akan visit langsung tempat makanan itu. Kita udah nggak bakal pikir panjang lagi, kita pasti akan makan di situ gitu kan. Terus Ika itu sama gua paling suka banget yang namanya Indomie seleraku. Nah, Indomie. Nah, Ika ini biasanya kalau misalkan makan Indomie itu pakai telur. Ya, pakai telur. Dan dia itu kalau misalkan makan Indomie sama telur, telur putihnya dulu yang dimakan. You know what, apa yang terjadi? Jadi yang kuningnya itu disebut gong sama dia. Jadi itu makanan terfavorit dia. Jadi kalau misalkan gue lagi makan juga, telur kuningnya punya gue itu diambil juga sama dia, sahabat Cepoy. Jadi lu nggak usah sedih. Gue selalu membagi telur kuning gue yang biasanya gue goreng ataupun gue rebus itu setengah matang. Tapi kalau bareng sama Ika, itu telur kuningnya sudah pasti dimakan sama Ika, karena dia pasti akan ambil itu telur kuning. Asep ini gongnya buat gue, Asep ini gongnya buat gue. Sudahlah ya, karena dia memang sahabat gue dan gue cinta banget sama dia, ya sudahlah gitu. Nah ada satu masa ketika itu gue lagi ulang tahun nih kalau nggak salah, ya lagi ulang tahun. Nah kalau gue lagi ulang tahun sahabat Cepoy, gue itu paling bikin orang-orang kesel gitu. Kenapa gue bilang kesel? Bukan sahabat-sahabat gue yang lainnya ya, tapi untuk trio wek-wek ini kayak Cici Sania, Ika sama Cepoy. Kenapa bikin gue kesel? Kenapa gue bikin kesel sama mereka? Jadi gue itu nggak mau yang namanya nunggu untuk kado. Ya, gue nggak mau, paling anti banget gue nungguin kado. Gue akan cari langsung kado yang menurut gue suka, hadiah yang gue suka gitu kan. Maksudnya entah itu sepatu, entah itu tas itu baju, entah itu apapun itu, gue pasti akan cari. Gue cari semuanya ya kan. Nanti billnya gue kasih mereka. Gue akan kasih ke mereka sampai akhirnya pas gue udah datang tuh, barangnya udah datang, udah gue pakai itu ke kantor ya kan. Ika, Cici Sania, Kak Epoy, makasih banyak ya kadonya. Lu ya, Ika langsung nimpalin, lu ya emang lu ngeselin banget lu, emang kampret lu ya katanya. Lu bener-bener lu ya Cep katanya. Apa namanya tuh, udah beli apa-apa segala macam, tahu-taunya lu ngasih billnya ke kita. Emang lu ya bener-bener lu ya. Nah itu gua. Tapi kalau Ika, you know what, Ika itu pasti akan dia ulang tahun nih hari ini gitu kan. Ika ulang tahun hari ini. Nah dia itu pasti akan tahu nih, dia akan cari-cari ya kan kado mana yang buat menurut dia bagus gitu. Nah kalau budgetnya melebihin, contoh kan gue sama Cici Sania sama Kak Epoy gitu kan, contoh nih budgetnya cuma 1 juta gitu kan, ataupun gope gitu kan, ya udah kita dibagi gope, terus sisanya dia yang beli, maksudnya sisanya dia yang bayarin gitu kan. Jadi kita cuman ya udah kita dikasih jatahnya gope. Ya gue juga sama juga sih sebenarnya kayak gitu, tapi gue lebih curang daripada Ika. Nah tapi di antara berempat ini, antara gue, Kak Epoy sama Cici Sania sama Ika, orang yang memang nggak pernah minta hadiah itu cuma Cici Sania. Dia tuh paling jarang banget untuk minta kado. Acep, Ici pengen hadiah ini, enggak. Ataupun ke Ika, Ici pengen hadiah ini, nggak pernah juga. Nggak pernah dia tuh minta gitu kan. Tapi kalau gue sama Ika, gue sih yang lebih kasar sih sebenarnya. Gue apalagi satu-satu, gue nggak mau, pokoknya lu semua lu harus ngasih kado gitu. Terus pernah juga pas lagi itu gue lagi jalan ke Semanggi sama Ika, gue pengen kado ini. Ih lu ya, gue lagi nggak ada duit. Nggak, pokoknya gue pengen kado ini dari lu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, gue beliin. Gue dibeliin pouch khas papis sama tas gue dibeliin juga tuh sama Ika, dan itu kepake lama sampai 3 tahun atau 4 tahun gitu, gue lupa
gitu. Nah cuman kita pun nggak cuma itu juga sih sebenarnya sahabat Cepoy. Jadi dulu pun gue sempat ada perselisihan juga sama Ika gitu. Salah gue juga sih sebenarnya pas lagi itu gitu kan. Jadi pas lagi itu tuh Ika lagi sakit gitu kan. Gue sih Ika lagi sakit, terus gue nggak sempet nengokin dia gitu. Gue dimusuhin sama dia tuh sampai berapa bulan gue nggak ditegur sama dia. Itu rasanya gue sakit, sumpah gue sakit. Jadi pas lagi dia sakit, gue mau sempet nengokin dia, dia ternyata udah pulang dari rumah sakit. Nah pas gue mau nengokin dia dulu bareng sama Cici Sania, karena gue rencana tuh gue mau bareng-bareng sama teman-teman gue yang lainnya gitu. Nah gue mau datang ke rumahnya sama Cici Sania, dan ternyata di jalan kita kehujanan dan kita nggak bisa berangkat ke sana. Dan besokannya Ika udah masuk kantor itu, dan di situ dia marah besar sama kita, sama gua terutama, dan Cici Sania dia marah banget, parah. Gua nggak ditegur, gua nggak ditanya. Dari situ gua, kok Ika sampai marah seperti ini gitu kan ke gua mau 1000 alasan apapun, ketika itu nggak masuk di akalnya Ika, dia tidak akan pernah memaafkan. Tapi satu lain, Ika membuktikan bahwa gua bukan berarti marah ke lu tuh bukan karena seperti itu. Gua cukup kecewa ya, tapi marah ya udahlah gitu kan. Tapi ini gua buktiin ke lu ketika gua lagi di kondisi terbawah, nyokap gue meninggal. Pas lagi itu Ika sama Kak Epoy sama Ripo, temen gue juga, dia datang dari Jakarta ke kampung gue, yang itu perjalanannya jauh banget, 7 jam sahabat Cepoy. Bayangin 7 jam dari Jakarta ke kampung gue ya, itu mereka berangkat. Dan di situ gue udah melarang mereka untuk gak usah datang ke rumah, cukup doain aja di sana. Tapi mereka memaksa gue untuk datang. Gue sama keluarga gue cuma bisa diem gitu kan, ya udah, karena kan kita pun lagi berduka pada saat lagi itu. Tapi mereka memaksakan diri untuk datang ke rumah. Di situ gue baru tersentuh bangetan. Oke, gue cuma bilang ke Ika, sorry dulu pas lagi lo sakit gue gak bisa datang, tapi sekarang pas lagi nyokap gue meninggal, lo datang memberikan support ke gue, memberikan kasih sayang lo ke gue, lo memberikan semuanya ke gue tidak butuh apa-apa. Yang gue butuh cuma lo ada sekarang gitu kan, tanpa gue minta lo datang ke rumah gitu kan. Dan pas gue tahu mereka di rumah gue tuh cuma 1 jam doang ya, di rumah gue cuma 1 jam doang. Mereka langsung pulang lagi ke Jakarta karena besoknya mereka langsung kerja. Ripo, Epoy sama sama Ika, mereka langsung kerja. Dan di situ gue tahu mereka pulang pagi sampai rumah jam 4 subuh. So buat Ika, Kak Epoy, Ripo, thank you banget, kalian sudah ada di samping gue pada saat gue lagi jatuh kemarin. Itu di 2 tahun yang lalu sahabat Cepoy gitu. Tapi dari situlah kita pun tahu gitu kan, mana teman, mana sahabat gitu. Sahabat itu dia akan datang kok, dia nggak perlu diminta pun dia pasti akan datang gitu. Dia akan datang dan dia menerima lu dari kekurangan lu. Dia akan mensupport lu ketika lu pun lagi di posisi terbawah seperti apapun, dia pasti akan ada buat lo gitu sahabat Cepoy. Itu storynya gue bareng sama Ika ya. Tapi masih banyak lagi untuk Ika sebenarnya, karena kalau udah ngomongin Ika itu otak gue udah sembraut banget, karena terlalu banyak kebaikan dia yang belum bisa gue balas sampai saat ini. Dan gue pun bangga banget sih punya sahabat kayak macam dia gitu kan, karena dia itu tidak pernah memandang bulu lu mau anak apa, lu mau siapa gitu kan. Gua tetap Ika gitu kan. Either nih ya, gue kasih tahu, walaupun dia sekarang sudah ada jabatan di kantor gua, dia
tetap menganggap gue sebagai sahabatnya. Dia tidak pernah memikirkan gue sudah lebih tinggi di atas lo gitu kan, karena gue udah lebih tinggi di atas lo. Tapi itu tidak pernah dia terapkan ke gue. Gue tetap masih dirangkul sama dia sebagai sahabatnya. Epoy sama Cici Sania pun sama, dia pun dirangkul juga. Bahkan pada saat itu pas lagi dia diangkat jadi supervisor, ada satu pesan bos gue tuh, dia nanya, Ika lu mau ambil siapa antara Cepoy, Cici Sania sama Epoy? Enggak, gue nggak mau ngambil mereka. Kenapa? Biasanya kan kalau sahabat itu pasti dia ambil kan gua, sahabat-sahabatnya gitu kan, entah itu gua, Epoy ataupun Sania. Tapi dia nggak ada sedikit pun yang diambil. Karena apa? Satu alasan dia yang bikin kita terkejut, dia nggak mau gua sama dia sama gua ataupun sama Cici Sania sama Epoy itu berantem. Cuma gara-gara masalah kerjaan dia nggak mau gitu. That's why dia memutuskan untuk tidak mengambil gua menjadi anak buahnya dia. Itu. Dan satu hal pesan dari dia, Cep, please tolong jangan pernah membangga-banggakan orang lain. Banggakanlah diri lu sendiri. Gitu. Karena kalau lu membanggakan orang lain nih yang akan naik gitu kan. Lu tidak akan pernah naik karena lu cuma membanggakan orang lain doang gitu kan. Tapi beda halnya ketika lu membanggakan diri lu sendiri, lu yang akan naik gitu. Nah, itulah Ika gitu kan. Ika tuh selalu marah ke gua kalau misalkan ketika gua dulu sering membanggakan teman-teman gua gitu kan. Nah, ternyata inilah prosesnya. Dulu Ika itu selalu membanggakan diri dia sendiri. Dia itu sering perform ketika lagi ada challenge apa di kantor segala macam, lagi outing ataupun lagi apa segala macam, dia harus nomor 1 untuk maju gitu kan. Kalau gue kan tipikal orang diem Gak juga sih. Kalau gue kan tipikal orang yang pemalu gitu kan. Dulunya gue pemalu gitu kan. Jadinya ya udah Kak, sono lu naik dah, lu naik gitu kan. Akhirnya Ika yang naik gitu kan. Nah kalau gue mah ya udah gue sosok gitu kan, ya udah biasa aja gitu. Nah tapi pada saat gue memutuskan untuk buka YouTube gitu kan bareng sama Epoy kemarin, Ika support bangetan. Ya udah gue support lu untuk masuk di YouTube gitu kan. Walaupun dia jarang komen, karena apa? Karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi gue percaya bahwa Ika akan selalu support gue dan kawan-kawan gue yang lainnya gitu. Nah, itulah sahabat Cepoy, persahabatan gue sama Ika. Intinya buat Ika, thank you so much sudah ada di samping gue ya, bareng-bareng sama gue gitu kan. Lo sudah bisa menerima gue apa adanya gue yang kayak begini, yang orangnya nyablak. Kalau di depan kamera ya nggak pernah yang nggak pernah tahu mulut gue seperti apa gitu kan. Terkadang mulut gue suka rombeng kayak kaleng rombeng ya kan. Tapi lo menerima gue, so far gue cinta banget sama lo, gue sayang banget sama lo. Sukses terus buat karirnya, sukses juga menjadi ibu yang baik buat Mesya, sukses juga buat jadi istri yang terbaik buat Mas Bayu. Ya semoga di tahun ini karir lo tambah naik lagi, rezekinya tambah naik lagi. Please tolong support gua di YouTube channel ini. Oke? Thank you Ika. Dadah.